Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang budiman, kita sebagai warga negara Indonesia yang taat akan hukum dan juga cinta terhadap tanah air, sudah seharusnya kita harus tahu apa itu bela negara. Untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan tentang wawasan kebangsaan kita. Namun sebelum kepada pembahasan bela negara, kita harus tahu dulu apa itu 4 pilar kebangsaan. Mari kita simak penjelasan berikut ini. 4 pilar kebangsaan. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Yang ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara. Dan yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Inilah yang disebut dengan 4 pilar kebangsaan. Kemudian, apa yang dimaksud dengan bela negara? Di sini saya akan coba membahas ada 2 pendapat. Yang pertama, yang disebut dengan bela negara adalah tekad, perilaku, dan sikap warga negara yang dilakukan secara menyeluruh, teratur, dan terpadu, serta dijiwai oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta keyakinan atas kesaktian Pancasila berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin eksistensi hidup berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kedua, bela negara juga dapat diartikan sebagai konsep yang disusun oleh perangkat peraturan dan petinggi sebuah negara tentang patriotisme seseorang atau komponen dari suatu negara dalam menjaga dan mempertahankan keberlangsungan negara tersebut. Ada 2 sisi pengertian tentang bela negara, yaitu secara fisik dan non-fisik. Secara fisik, hal ini dapat diartikan sebagai upaya pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam eksistensi negara tersebut. Kemudian, secara non-fisik, konsep ini diterapkan sebagai upaya untuk turut serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik lewat moral, sosial, pendidikan, maupun meningkatkan kesejahteraan orang-orang yang menyusun bangsa tersebut. Upaya bela negara adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap warga negara sebagai penyesuaian hak dan kewajiban dalam rangka pelaksanaan keselamatan negara. Ada beberapa poin yang menjadi dasar hukum bela negara. Yang pertama, Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pada pasal ini, usaha pertahanan dan keselamatan negara melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Sishankam-Rata. Kemudian, TAP MPR nomor 6 tahun 1973 tentang wawasan Nusantara dan keamanan nasional. Selanjutnya, TAP MPR nomor 6 tahun 2000 tentang pemisahan TNI dengan Polri. TAP MPR nomor 7 tahun 2000 tentang peranan TNI dan Polri. Undang-Undang nomor 56 tahun 1999 tentang rakyat terlatih. Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Hakikat pertahanan dan keamanan adalah perlawanan rakyat semesta untuk menghadapi setiap ancaman terhadap keselamatan bangsa dan negara yang disusun dalam sistem pertahanan rakyat semesta dan didasarkan pada kesadaran tanggung jawab tentang hak dan kewajiban warga negara, serta keyakinan akan kekuatan sendiri, keyakinan akan kemenangan, dan tak kenal menyerah. Ada beberapa hal yang menjadi unsur dasar bela negara. Di antaranya adalah yang pertama, cinta tanah air. Kedua, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang ketiga, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, kesadaran berbangsa dan bernegara. Kelima, memiliki kemampuan awal bela negara.
Kemudian, apa saja yang menjadi fungsi dan tujuan bela negara? Di antaranya, yang pertama, menjaga keutuhan wilayah negara. Yang kedua, mempertahankan negara dari berbagai ancaman. Yang ketiga, berikut panggilan sejarah. Yang keempat, kewajiban setiap warga negara. Yang kelima, menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara. Yang keenam, melaksanakan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketujuh, melestarikan budaya. Yang kedelapan, berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Selain itu, apa saja yang menjadi manfaat ketika kita bela negara? Yang pertama, membentuk perilaku jujur, adil, tegas, tepat, dan kepedulian antar sesama. Kedua, menghilangkan sikap negatif seperti tidak disiplin, malas, egois, boros, dan apatis. Ketiga, melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan. Keempat, berbakti pada agama, orang tua, bangsa, dan negara. Kelima, membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu. Manfaat bela negara yang lainnya yaitu melatih kepemimpinan terhadap diri sendiri maupun kelompok, menanamkan rasa cinta terhadap bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri, kemudian membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan, kemudian membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain. Contoh sikap bela negara dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya yang pertama, seperti membayar pajak, baik itu PBB maupun pajak kendaraan bermotor, tepat pada waktunya dalam hal lingkungan bernegara. Kemudian, mematuhi peraturan hukum yang berlaku, ini juga dalam lingkungan negara. Menjaga keamanan kampung secara bersama-sama atau siskamling, ini dalam lingkungan masyarakat. Kemudian, menciptakan suasana rukun, aman, dan damai dalam masyarakat. Ini juga masih dalam lingkungan masyarakat. Kemudian, contoh sikap bela negara yang lainnya, diantaranya kesadaran untuk tertib sekolah ketika kita berada di lingkungan sekolah. Kemudian, peningkatan iman dan takwa dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini juga sama ketika berada di lingkungan sekolah. Kemudian membentuk keluarga yang sadar hukum dan menciptakan suasana yang rukun, aman, dan damai dalam lingkungan keluarga. Itulah beberapa contoh dan juga sikap kita terhadap bela negara. Dalam upaya menjaga kesadaran bela negara, dibuatlah sebuah momen untuk mendukungnya. Maka hari yang sudah ditetapkan sebagai Hari Bela Negara, yaitu tanggal 19 Desember tahun 2006. Oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2006. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.